Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian di rumah? Ibu harap kita semua masih dalam keadaan sehat ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang bilangan 4 angka dan menjumlahkan bilangan 4 angka tanpa teknik menyimpan. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan ribuan dengan teknik menyimpan. Yang pertama kita akan belajar tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Yang kedua kita belajar tentang soal cerita penjumlahan dengan teknik menyimpan. Yang ketiga kita belajar pengurangan bilangan dengan teknik bersusun. Yang keempat kita mengerjakan soal cerita pengurangan bilangan. Kita langsung ya. Nah, kita yang pertama belajar penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, anak-anak, ingat kembali cara melakukan penjumlahan bersusun tanpa teknik menyimpan. Karena ya, ingat lagi caranya ya, digunakan dengan cara bersusun pendek. Sekarang kita akan mempelajari penjumlahan bersusun dengan teknik menyimpan. Jadi, kita harus menyusun bilangan yang akan dijumlahkan dengan tepat. Bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar. Maksudnya adalah kita harus meletakkan nilai tempat satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Nah, di layar Bu Guru sudah punya contoh soal bilangan 4 angka, yaitu 1452 ditambah 2129. Bagaimana ya cara kita mengerjakan dengan teknik menyimpan? Pertama kita buat dulu dengan cara bersusun pendek. Kemudian tinggal kita jumlahkan. Kita hitung sama-sama ya. 2 ditambah 9, kita hitung berapa? 11. Ingat, satuan harus ditambah satuan ya. Jadi 2 tambah 9 sama dengan 11. Kita tulis angka 1 sejajar dengan nilai satuan. Kemudian simpan 1 pada nilai tempat puluhan karena angkanya 11, jadi kita tulis angka 1 pada nilai tempat satuan sejajar, kemudian yang disimpan angka satunya lagi karena 11 ada 2 angka 1 ya. Kemudian kita simpan pada nilai tempat puluhan. Nah, kemudian bilangan berikutnya kita menjumlahkan nilai puluhan dengan puluhan. Karena tadi ada yang kita simpan di atasnya puluhan, kita harus menjumlahkan ketiganya. Jadi simpanan ditambah puluhan ditambah puluhan. Simpanannya ada 1, terus puluhannya ada angka 5 dan 2. Jadi kita tambah 1 ditambah 5 ditambah 2 sama dengan 8. Kemudian 4 ditambah 1, ratusan ditambah ratusan. 4 tambah 1 sama dengan 5. Kita tulis 5 sejajar dengan nilai tempat ratusan. Nah, setelah itu ribuan harus ditambah dengan ribuan. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi 1452 ditambah 2129 sama dengan 3581. Nah, kita belajar tentang soal ceritanya ya. Pada saat panen, Pak Budi memetik 1237 cabai merah dan 1180 cabai hijau. Berapa jumlah cabai yang dipetik oleh Pak Budi? Nah, yang ditanyakan jumlah cabai. Karena ditanyakan jumlah, jadi kita harus menjumlahkannya. Ingat, kita buat dengan cara teknik bersusun pendek ya. Kalau kita sudah buat teknik bersusun pendek seperti ini, tinggal kita tambahkan 7 ditambah 0 sama dengan berapa? 7. Satuan ditambah satuan dulu ya. Kita harus hitungnya dari belakang, jangan dari depan, dari nilai paling kecil dari satuan dulu. Kemudian 3 ditambah 8 sama dengan berapa? 11. Ingat ya, karena angkanya ada 11, jadi kita tulis 1 sejajar dengan nilai ratusan dan simpan 1 pada nilai tempat ratusan. Kemudian karena kita sudah simpan angka 1 pada nilai tempat ratusan, tinggal kita jumlahkan simpanan ditambah ratusan ditambah ratusan. Hasilnya 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian ribuan dijumlahkan dengan ribuan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah,
Jadi total cabai yang dipanen Pak Budi sebanyak 2.417. Oke, sekarang kita belajar tentang pengurangan bilangan bersusun tanpa teknik meminjam. Semua bilangan 4 angka, kalau kita mau menghitungnya, mengurangi atau menjumlahkan, harus menggunakan teknik bersusun pendek. Nah, jadi anak-anak, untuk menyelesaikan bilangan bersusun mengurangi bilangan bersusun tanpa teknik meminjam, kita juga harus menggunakan cara bersusun pendek. Sama seperti cara menjumlahkan, kita harus menyusun bilangannya sejajar dengan nilai tempatnya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Bu Guru punya contoh soalnya ya. Di sini Bu Guru ada 2 buah bilangan 4 angka. Yang pertama 4.758 dikurangi 3.425. Kita kurangi dari yang paling belakang, dari satuannya dulu. 8 dikurang 5 sama dengan 3. Kemudian puluhan dikurangi puluhan. 5 dikurangi 2 sama dengan 3 juga. Kemudian ratusan dikurangi ratusan. 7, kita punya angka 7 dan angka 4. 7 dikurang 4 sama dengan 3. Kemudian bilangan ribuan dikurangi dengan bilangan ribuan. Ada angka 4 dan 3. Kita kurangi 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Jadi 4.758 dikurangi 3.425 sama dengan 1.333. Nah, berikutnya kita akan belajar pengurangan bilangan bersusun dengan teknik meminjam. Kalau yang tadi kita belajar tanpa teknik meminjam, maka kali ini kita akan belajar dengan teknik meminjam. Nah, Bu Guru punya soal. Ada soal yaitu 4.385 dikurangi 1.420. Ingat teknik meminjam ya. Yang pertama, 5 dikurangi 0 berapa? 5. Kita tulis 5 ya, satuan dikurangi satuan. Angka 5 lebih besar daripada 0. Jadi kalau 5 dikurangi 0 hasilnya tetap 5. Kita tulis 5 ya. Nah, kemudian ada 8 dikurangi 2. Puluhan harus dikurangi dengan puluhan. 8 dikurang 2 berapa ya? 8 kurang 2 sisa 6. Kita tulis 6. Berikutnya ada 3 dikurangi 4. Nah, Bu Guru mau tanya, 3 dikurangi 4 itu bisa nggak ya? Nggak bisa kan? Jadi kalau tidak bisa, kita harus meminjam dari bilangan di sebelahnya, yaitu bilangan yang belum kita kurangi hasilnya, yaitu bilangan ribuan. Kita pinjam satu angka dari bilangan ribuan. Nah, kita coret 3-nya. Kemudian kita ganti dengan angka 13. Kita pinjam 10 ya dari angka 4. Kenapa tadi Bu Guru bilang pinjam 1? Karena kita harus menambahkan angka 1 di depan bilangan yang akan kita pinjam. Jadi hasilnya 3 itu dipinjam dari angka ribuan menjadi 13. Misalnya pinjamnya itu yang kita kurangi 2. Jadinya berapa Bu Guru? Ya tinggal tambah angka 1 di depannya jadi 12 dan seterusnya. Nah, 13 dikurangi 4 sama dengan, tinggal kita kurangi ya, sama dengan 9. Tadi 4-nya itu atau bilangan ribuan yang kita pinjam itu sudah dipinjam 1. Jadi 4 dikurangi 1 sama dengan, kita coret lagi 4-nya ya. 4 kurang 1, 3. Jadinya bukan 4 lagi, jadi 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, ingat juga, kita harus menyusun bilangan itu sejajar. Jadi satuan harus dikurangi satuan. Kemudian puluhan dikurangi puluhan. Kemudian ratusan dikurangi ratusan. Ingat ya, kita pinjam 10 pinjaman ya. Berikutnya kita mengurangi ribuan dengan ribuan. Kalau sudah dipinjam, kita harus mengurangi dengan satu angka.
Jadi 4.385 dikurangi 1.420 sama dengan 2.965. Kita lanjut. Nah, sini Bu Guru punya soal cerita pengurangan bilangan. Berat badan Dayu saat lahir adalah 3.465 gram. Berat badan Dedi saat lahir adalah 2.945 gram. Berapa gram selisih berat badan mereka saat lahir? Kalau yang ditanyakan selisih itu artinya kita harus mengurangi. Tadi kalau ada soal cerita ditanyakan tentang jumlah, kita harus menjumlahkan. Tapi kalau selisih artinya kita harus mengurangi, ya. Ayo kita hitung sama-sama. Oke, kita kurangi. Kita mulai ya, satuan dikurangi satuan. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 5 dikurang 5 habis, jadi sisanya 0. Kemudian 6 dikurangi 4. 6 dikurangi 4, sisa berapa? Sisa 2, kita tulis 2. Kemudian 4 dikurangi 9. Bisa nggak ya 4 kurang 9? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita harus meminjam di angka yang belum dikurangi hasilnya. Yang belum dikurangi ada di angka ribuan. Jadi kita pinjam 10 angka ya. Jadi kita pinjam, kita coret dulu 4-nya. Nah, sudah dicoret, kemudian kita coret juga, kita tambahkan 10 angka. Jadi 4 tambah 10 sama dengan 14. 14 dikurangi 9 sama dengan berapa ya? Coba hitung. Ya, betul sekali, hasilnya 5. Kemudian karena bilangan ribuannya tadi sudah kita pinjam, kita coret lagi. Dipinjam, kalau ingat ya, kalau sudah dipinjam berarti itu artinya kita harus menguranginya 1. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2. 2 dikurangi 2 atau bilangan ribuan dikurangi bilangan ribuan, hasilnya adalah 0. Jadi tidak usah ditulis 0, cukup sampai 520. Ingat lagi, satuan harus dikurangi satuan, puluhan dikurangi puluhan, ratusan dikurangi ratusan, dan ribuan harus dikurangi ribuan. Jadi 3.465 dikurangi 2.945 hasilnya 520. Nah, sampai sini sudah paham kan? Kalau belum, anak-anak bisa buka lagi buku-buku lainnya atau bisa tanya-tanya Bu Guru lagi melalui WhatsApp atau Google Classroom. Nah, sekian dulu dari Bu Guru ya. Nanti kalian kalau ada yang belum paham bisa bertanya pada Bu Guru atau sama mama papa yang ada di rumah. Jangan lupa juga, kalian juga harus tetap mengerjakan tugas yang Bu Guru berikan. Dan jangan lupa, kita selalu menjaga kesehatan dan kebersihan diri kita agar kita terhindar dari sakit penyakit. Ya, sekian dulu dari Bu Guru. Selamat pagi.